pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana Prabowo? Ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. Sudah banyak tersangka, sudah ada orang yang dicekal, sudah ada orang yang dipenjara. Sampai detik ini ijazahnya nggak ada, orangnya nggak pernah datang ke pengadilan, pengacaranya orangnya selalu ngomong nanti di pengadilan, kita ketemu di pengadilan, sampai ketemu di pengadilan, kecuali hakim yang meminta, hukum yang meminta, sebagai warga yang taat hukum saya akan datang. Mana pengadilan yang mana yang kalian maksud? Bambang Tri sudah, Gus Nur sudah, pidana sudah, perdata sudah, KIP sudah, CLS sudah, Jakarta sudah, Solo sudah. Halo, pengadilan yang mana? Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana Prabowo? Ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Intelijen mana? Polisi mana? Tentara mana? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rayang Putih, Ubaidillah Batu, Mbai, Ahmad Wakil, Toro, Antonius Danar, Hadi Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita
diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Pluralis 08 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita disuguhkan sebuah dinamika yang kembali membuat publik bertanya-tanya dan ruang hukum kita memanas. Ya, kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Ya, teman-teman semua, sebelumnya kita tentu ingat bahwa ada klaim yang mengatakan kesiapan untuk menghadapi persidangan dan menunjukkan bukti ke publik. Ya, namun faktanya di Pengadilan Negeri Surakarta hari ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Ya, di mana dalam agenda sidang mediasi gugatan citizen lawsuit, ya, Joko Widodo dipastikan absen baik secara langsung luring maupun daring melalui telekonferensi. Ya, teman-teman, di mana pihak kuasa hukum beliau secara tegas menyatakan menolak tuntutan tergugat untuk memperlihatkan ijazah asli. Ya, alasannya, ya, menurut mereka tidak ada kewajiban hukum untuk menyerahkan atau memperlihatkan kepada pihak yang dianggap tidak memiliki otoritas hukum termasuk publik. Ya, mereka juga berdalih bahwa keabsahan ijazah tersebut sudah cukup terinformasi oleh pernyataan Rektorat UGM dan penyelidikan Lab 4 Polri yang mengatakan ijazah tersebut identik. Ya, teman-teman semua, di sisi lain, pihak tergugat yang menghadirkan saksi prinsipal Amlumi UGM merasa sangat kecewa. Ya, mereka menyesuaikan dengan Permen nomor 1 tahun 2016, kehadiran prinsipal dalam mediasi bersifat mandatori atau wajib. Ya, dengan ketidakhadiran ini, mediasi ketiga yang dijadwalkan berikutnya diprediksi akan berakhir deadlock atau jalan buntu. Ya, di mana ketidakhadiran ini dinilai oleh sebagai kalangan sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap proses persidangan yang sedang berjalan. Ya, teman-teman, tak hanya di ruang sidang juga kita melihat ini di mana isu bergulir liar di ranah publik dengan ditentukannya sebagian analisis mengenai foto-foto lawas, ya, di mana para pengamat seperti Roy Suryo ikut menyoroti beberapa keganjalan visual pada foto yang diduga berada di ijazah. Ya, netizen dan publik mulai membandingkan struktur wajah, kumis, hingga penggunaan kacamata. Ya, dibandingkan dengan foto tinggi badan pada foto-foto pernikahan dan masa muda yang dinilai memiliki perbedaan signifikan dengan fisik beliau yang sekarang. Ya, teman-teman semua, keganjalan-keganjalan detail ini yang membuat masyarakat semakin terbelah. Ada yang memilih kepercayaan, namun tidak sedikit pula yang meragukannya. Ya, teman-teman semua, masyarakat kita merindukan satu hal, yaitu kejujuran dan transparansi. Ya, masalah sejatinya dinilai sepele ini terus berlarut-larut hingga menguras energi bangsa. Ya, muncul kekhawatiran jika penegak hukum baik hakim maupun jaksa tidak bertindak secara tegas, profesional, dan adil. Ya, hal ini yang memicu kegaduhan yang lebih besar di tengah masyarakat. Ya, hukum harus tegak berdiri tanpa berat sebelah. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya, teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai keabsenan mantan presiden dalam sidang mediasi ini? Apakah alasan hukum yang disampaikan oleh kuasa hukumnya cukup kuat untuk membuat kita
merasa puas. Dan teman-teman, mari kita berikan opini cerdas kita dan analisis kita di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini agar banyak teman-teman kita yang lain yang melek akan politik. Di sini juga teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat ada beberapa tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Adit Golombeng, ya UGM bela orang salah. Teman-teman, kita lanjut. Usriyadi juga berpendapat penegak hukum sudah jadi termul dan bodoh, terutama Parcok. Ya teman-teman, Eman Mualang berpendapat sudahlah aparat penegak hukum seret Mulyono. Di sini juga teman-teman, Sunarwajo berpendapat kalau memang palsu segera diborgol dan tahan si Jokowinya. Mama Rizky juga berpendapat secepat hakim memutuskan jangan bertele-tele. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muhammad, ya dia beranggapan pengadilan rakyat jalanan melaksanakan. Teman kita Bang J juga berpendapat termul banyak yang sudah pintar putar arah bawah. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Omi Khomisha. Ya di sini dia beranggapan jelas licik, takut karena sudah menipu bangsa dan negara, wajib dihukum karena menipu. Ya teman-teman, Andia Gunawan juga berpendapat udah tangannya bandel, kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati, itulah manusia, jangan sampai lolos. Ya teman-teman, di sini juga teman kita Jumadi, dia beranggapan Nepal kan termasuk kuasa hukumnya. Ya teman, Koko Kau berpendapat kita sebagai bangsa terhormat dirusak oleh seorang Jokowi dan kroninya. Ya teman-teman, kita lanjut. Iman Basuki juga berpendapat rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi sama keluarga pembohong dan termul-termulnya. Di sini juga teman-teman, Lis Melayu berpendapat pengacaranya Jokowi tidak profesional, ternak Mulyono. Teman-teman, Karis Fulparjo berpendapat mana ada pencuri ngaku, dasar orang biadab. Di sini juga teman-teman, Yahya berpendapat kalau tidak datang jemput paksa dan jebloskan langsung, biasa pembohong sampai keturunannya. Di sini juga teman-teman, Deadeo berpendapat jemput paksa seret karungin. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Endwi berpendapat karakter penipu sudah nggak ada urat malunya. Ya teman-teman, Intan Flash berpendapat semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau akan muncul RRT lain bermunculan mencari kebenaran. Ya teman-teman, Sandral berpendapat saya lulusan sampai dengan barang bukti, kalau cuman dari mulut tidak berarti itu asli, kecuali barang bukti dari ijazah asli yang diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. Ya teman-teman, kita lanjut. Muhammad Syah berpendapat Jokowi si raja bohong patut masuk penjara dan hartanya wajib disita. Teman-teman, Adia Pongbeng berpendapat grup pemalsuan bela orang salah. Supia Bungli juga memberikan tanggapannya. Ya, ketahuan sudah palsunya tidak berani tunjukkan ijazahnya, katanya mau ditunjukkan langsung berbohong, lagi pimpinan palsu. Nah teman-teman, kita lanjut. Ida Putus Patui berpendapat ini diperlukan ketegasan penegak hukum kalau mau jujur. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sabran Sandai berpendapat sampai mati pun tidak akan berani menunjukkan ijazah aslinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Hairudin. Ya di sini dia berpendapat rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan presiden ke-7 Joko Widodo jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim, berarti berbohong pada rakyat. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa untuk berikan juga teman-teman opini analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, Harga Muti.